Setiap kali kita mau berantas, kelompok garong-garong ini menyerang balik. Sekali lagi saya memohon, marilah kita bersatu. Kita harus menjaga republik ini. Kita harus menjaga kekayaan bangsa kita. Kita harus berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Kalau ada yang marah mendengar ini, berarti saya bicara ke sasaran yang tepat. Negara ini bukan ladang jarahan. Anggaran bukan untuk diperdagangkan. Siapapun yang mencuri, kami kejar, tidak peduli seberapa tinggi jabatannya. Saya tidak akan lembut pada kejahatan. Uang negara harus kembali ke sekolah, ke rumah sakit, ke dapur rakyat. Jika kamu ingin ikut mendukung kebijakan saya, follow akun ini dan bagikan video. Koruptor memang dipenjara, tapi apa gunanya kalau keluar penjara masih kaya? Rumah mewah tetap berdiri, rekening tetap aman, aset dipindah ke keluarga, hidup tetap nyaman. Ini penghinaan. Mulai hari ini, itu yang kita ubah. Koruptor bukan cuma dipenjara, semua hartanya harus disita, semua asetnya harus dirampas. Tulis di komentar, setuju atau tidak kalau aset koruptor wajib dirampas negara. Follow, bagikan, dan simpan. Sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus tangkap Sucip Nagaria dan Muljadi Budiman. Tegakkan keadilan untuk petani penggarap. Sesaat jelang Idul Fitri, rakyat mendesak pemerintah beranguskan PT Summarecon dan PT MBA. Kabupaten Bogor, tanggal 6 Maret tahun 2026. Pusat barometer dari semua tragedi yang terjadi dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga tahun berganti tahun, dari 2025 sampai di 2026, di mana PT Summarecon Tbk MCIKJA telah dilakukan investigasi daripada para insan media, netizen dan khususnya seluruh warga korban. Korban para petani penggarap 4 desa, dan korban lainnya di seluruh 18 cabangnya se-Indonesia bersama dengan 46 juta warga korban, PT MBA, di mana PT tersebut adalah PT berbasis investasi bodong, dan korban tersebut terdiri dari berbagai daerah se-Indonesia. Dan ditambah dengan korban-korban para nasabah yang menuntut kebalikan uang dari hasil jual beli produk rumah di marketing galeri PT Summarecon Tbk MCIKJA, dan ternyata setelah melalui investigasi bersama-sama seluruh korban dengan APH bersih menyatakan bahwa ternyata semua bukti kepemilikan surat-surat, plottingan dan keabsahannya itu tidak tercatat di registrasi negara. Melainkan hanya mereka melakukan settingan, gerakan sembunyi-sembunyi bawah tanahnya, yaitu sebagaimana terciptanya negara baru. Mereka melakukan konspirasi kejahatan, terbentuknya kejahatan di mana mereka membentuk otonom sendiri. Dan ini sudah terbukti A1, adanya PT-PT bayangan, yang dibangun bukan hanya ada di se-Jawa Barat, tetapi sudah terbangun di 18 cabangnya se-Jabotabek hingga se-Indonesia. Dan ini sudah diketahui, faktanya jelas A1, bahwa kepemilikan surat-surat di PT Summarecon itu adalah ilegal. Dan dari inilah awal yang terjadi tragedi, di mana anak bangsa rakyat Indonesia, sebagaimana komenan 90 juta dan 60 juta korban aplikasi investasi bodong PT MBA dan diketahui sebagai pemiliknya adalah PT Summarecon Tbk MCIKJA, milik putra-putra dari Sucipto Nagaria, yaitu Herman dan Sugianto Nagaria bersama istrinya. Dan Muljadi Budiman bersama anaknya Marina Budiman, ikut melakukan persengkokolan, di mana PT Summarecon Tbk MCI adalah PT MBA dan tim Fiber. Mereka itu adalah satu tim, di mana mereka adalah tim yang membuat perkeliruan, kegaduhan. Karena mereka itulah yang menjadi premanisme, di mana mereka melakukan penipuan. Premanisme yang berbaju NKRI, tetapi di balik itu, mereka justru melakukan penindasan, mengkriminasi dan mereka sering datang langsung ke lokasi, tanah-tanah milik warga,
khususnya di tanah milik Sofyan Jim Mamesah, dengan berpura-pura melakukan foto-foto, dan sebenarnya mereka itu adalah dari orang-orangnya PT Bayangan Ciptaan PT Summarecon. Ini wajib dilakukan pemeriksaan, interogasi kepada orang-orang tersebut, dan jika sampai terus dilakukan hal yang sama, kepada seluruh korban-korban di tanah-tanahnya, menghimbau kepada para warga pemilik tanah untuk melakukan tangkap tangan, foto dan ringkus tetapi tanpa kekerasan terlebih-lebih main hakim sendiri. Karena kita ada hidup di NKRI, di mana negara kita mempunyai hukum yang berkeadilan dan kebijaksanaan. Di mana jati diri bangsa yang berjiwa nasionalis dan NKRI yang besar. Tangkap dan minta kepada kepolisian negara, untuk secepatnya bertindak sebagaimana belusukan, turun langsung kepada rakyatnya, tangkap semua yang mengaku dari tim Fiber, yang diketahui berkantor di Kuningan, Jakarta. Di mana setelah diketahui ditelusuri bahwa PT MCI juga berkantor yang sama dengan tim Fiber tersebut. Ada dugaan mereka ini adalah satu komplotan. Dan bisa jadi dugaan ini menjadi tersangka, di balik layar adalah Muljadi Budiman. Sebagaimana diketahui PT Summarecon terus berdalih, berdebat, saling hujat menyatakan bahwa PT MCI KJA Muljadi Budiman bersama PT KAAA semua mengklaim bahwa tanah-tanah yang ada pada mereka, telah mereka beli kepada Oknum RW Lukas. Dan perlu diketahui bahwa Oknum RW Lukas ini tidak memiliki tanah, dari masa hidup orang tuanya Haji Halim itu, adalah kebohongan. Dialah eksekutor kaki tangan dari Oknum Pemda Kabupaten Bogor, di masa kepemimpinan Bupati RY, dan mereka itulah yang telah melakukan konspirasi-konspirasi, preman-preman yang merampas, yang dilakukan Oknum RW Lukas anak dari Oknum Kades Haji Halim. Dan saat ini Oknum RW Lukas ini tengah menjadi buronan APH, di mana dari hasil aduan dari para korban-korban perampasan tanah-tanah warga petani penggarap 4 desa. Banyaknya keterlibatan oknum-oknum aparat pemerintahan birokrasi yang tercuci otaknya, dan apabila menemukan atau mengetahui keberadaannya, di mana saja, jangan takut untuk melakukan kebenaran. Tangkap, siapa ada di belakangnya, jangan takut, karena negara kita bukan negara premanisme, tapi kita harus lawan preman itu tanpa pandang bulu, siapapun dia. Himbauan kepada seluruh petani penggarap demikian juga dengan korban-korban PT MBA, teruslah menyuarakan karena mereka itu ada di belakang PT Summarecon Tbk MCI KJA. Dan yang sekarang ada keterlibatan dengan direksi-direksi, dan bila mana ada direksi-direksi yang mengalihkan perhatian, tidak ada urusan, itu hanya kamuflase, hanya alibi-alibi. Padahal sama saja, ini jelas dan perlu dicurigai, praduga tak bersalah, dan itu akan menjadi saksi sebelum tersangka. Ini sudah A1 jelas terbukti. Di mana direksi-direksi ini masih terus mengatakan bahwa ada beberapa kumpulan mengatakan hati-hati ini masalah internal, itu bukan urusan bagian korban-korban, jangan sampai terjadi terprovokasi, kita akan tetap maju tak gentar. Jadikanlah negara kita ini, negara yang bermental keadilan dan kebenaran. Kita jangan kalah dengan kejahatan, kita akan terus berperang, melawan, dan meminta agar seluruh korban-korban terkhusus korban kaum ibu-ibu, untuk jangan takut. Tuntutlah keadilan, karena kaum ibu-ibu ini adalah ciptaan Allah, makhluk halus lembut tapi tidak lemah. Kita harus bisa kembali merebut kesejahteraan kita, perekonomian rakyat Indonesia, yang dahulu terampas direnggut oleh Sucipto Nagaria, bersama istri putra-putra dan cucu-cucunya. Herman Nagaria anak Sucipto Nagaria dan Marina Budiman anak dari Muljadi Budiman 9 Naga, telah jadi tersangka KPK dengan pidana hukum berat kasus korupsinya, dan Sugianto Nagaria saat ini tengah menjadi buronan, yang diketahui sedang dilindungi oleh oknum-oknum aparat hukum, maka hati-hatilah. Kita adalah anak bangsa rakyat Indonesia, jangan takut, karena saat ini rakyat yang jadi korban akan menjadi garda terdepan, menjaga kedaulatan NKRI, akan menjadi pejuang garis terdepan, agar Indonesia ini kembali utuh seperti semula. Sebagaimana perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan bangsa, yang gugur, dan kita inilah generasi penerus perjuangannya. Kitalah yang akan merebut kembali kedaulatan rakyat, merebut keadilan, dan merebut hak-hak seluruh korban-korban.
Jangan takut, karena ingat, jangan sampai terprovokasi oleh PT. Karena ingat, PT-PT tersebut hanya numpang, dan tidak diundang, tapi justru mereka numpang hidup. Tapi sebaliknya, mereka semua telah memiskinkan anak bangsa rakyat Indonesia, mengkriminasi, mereka mengambil, mereka telah membuat banyak penderitaan. Dan ini yang sangat tidak terpuji, yang sangat tidak bisa ditolerir adalah ternyata di balik ini semua ada oknum-oknum. Daripada oknum-oknum tertentu yang telah tercuci otak, dari oknum birokrasi pemerintahan zaman SBY dan diestafetkan kepada pemerintahan Jokowi, dan sekarang mau diestafetkan kembali kepada pemerintahan Prabowo, tetapi justru ini malah semakin menjadi-jadi, rakyat dibenturkan dengan pemerintah. Rakyat dibenturkan dengan kabinet merah putih, rakyat di hadapan pada situasi hidup di NKRI seperti tidak berarti. Rakyatnya tidak disentuh, aspirasi rakyat diabaikan, dan perlu diketahui bahwa ini semua adalah settingan dari PT-PT dan ini sudah jelas faktanya. Sekali lagi, saya Sofyan Jim Mamesah, dan saya yang mengatasnamakan ini. Ingat, mereka saat ini sedang bertepuk tangan di balik penderitaan rakyat. Mereka semua memang sudah merencanakan konspirasi busuk. Mereka juga yang telah membuat tragedi-tragedi, dan ini adalah tidak dalam sejarahnya, riwayatnya negara Indonesia. Justru merekalah yang ingin membunuh anak bangsa rakyat Indonesia dengan cara pelan-pelan. Dan akhirnya, Sofyan Jim Mamesah pemilik tanah 70 hektar di gunung, korban sekaligus narasumber, pemegang kunci kontak Pandora, pengungkap fakta-fakta, pengurai bukti-bukti dari benang merahnya. Beliau adalah seorang yang memegang peranan penting dalam pengungkap fakta-fakta semua tindak kejahatan yang dilakukan PT Summarecon Tbk MCI KJA, karena perjuangannya menegakkan kebenaran dan keadilan sejak 2015 lalu, dan sudah 11 tahun sebagai pelopor pejuang keadilannya. Dan yang menjadi barometer pusatnya adalah orang-orang yang berada di dalam PT Summarecon, yaitu para direksi, yaitu putra-putrinya Sucipto Nagaria dan Muljadi Budiman. Dan merekalah penyebab utamanya. Dan kami meminta kepada seluruh tentara nasional Indonesia mari bersatu di belakang rakyat, sebagaimana tentara nasional adalah rakyat dan rakyat yang telah memilih, agar kita bersatu berdaulat berangus, karena ini sudah nyata terjadi, sebagaimana dari netizen dan wartawan dan para APH bersih, menjadikan pertanyaan besar rakyat Indonesia. Ada apa dengan pemerintah? Kemana pemerintah? Jangan cuma bisa omon-omon saja, makan gaji buta. Kemana pemerintah? Kemana rakyat Indonesia harus mengadu dan berlindung? Jelas ini sudah tercipta kegaduhan, anarkis, dan radikal. Dan kami semua anak bangsa rakyat Indonesia khususnya seluruh warga korban meminta kepada pemerintah, pemimpin rakyat Indonesia, dan kami rakyat Indonesia yang masih semangat memperdulikan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan tindakan tegas. Karena ini sudah tidak terkendali, mereka telah merusak perekonomian global Indonesia, mereka yang telah merusak global instruktur negara, merubah undang-undang, merubah amandemen GBHN dan mereka juga telah terbukti melakukan pelecehan terhadap ideologi Pancasila, dan mereka juga telah melakukan penghinaan terhadap konstitusi serta institusi pemerintahan birokrasi merah putih. Ini sudah jelas, apalagi yang mau ditunggu, mau sampai kapan? Ini jelas, tanggap, jika masih ada Summarecon di bumi pertiwi Indonesia, khususnya di Gunung Gelis Bogor, Jawa Barat, dan di 18 cabangnya se-Indonesia, tidak bisa diselesaikan, ada apa? Jelas ini bukan hanya tuduhan atau praduga, akhirnya dari dugaan menjadi saksi dan saksi sudah menjadi tersangka, ini sudah jelas, adanya keterlibatan oknum-oknum, di mana pada masa jabatannya oknum Bupati RY dan oknum Sekdanya Burhanuddin. Di mana kedua orang inilah sebagai pengkhianat, anak bangsa rakyat Indonesia, khususnya seluruh korban-korban di Bogor, Jawa Barat. Mereka inilah yang telah menjual belikan darah daging rakyatnya sendiri, dan bukan hanya itu, mereka juga telah melakukan penghinaan terhadap suku Sunda. Siapa oknum Sekdakap Bogor Burhanuddin itu? Dialah yang menjadi kaki tangan 9 naga, ialah cacing-cacing tanah yang berkeliaran,
dialah eksekutor tikus-tikus 9 naga, padahal mereka itulah orang-orang, tikus-tikus berdasi, yang telah menurut kepada 9 naga. Sekali lagi kami seluruh anak bangsa rakyat Indonesia, bukanlah pengemis, yang harus meminta-minta kepada pemerintah, karena pemerintah adalah juga anak bangsa rakyat Indonesia. Tetapi siapakah rakyat ini? Adanya pemerintah, adanya rakyat, begitu sebaliknya adanya rakyat, adanya pemerintah. Mengapa dibiarkan dipisahkan? Dengan global kejahatan, yaitu mereka adalah orang-orang yang mengatasnamakan Indonesia, mereka yang mengatakan siap membantu rakyat Indonesia, tetapi di balik itu mereka memiliki konspirasi yang jahat, yang nyata satu terbukti. Pemberitaan, akumulasi, warning, peringatan keras hingga win-win solusi, dari awal tahun 2021 sampai tahun 2026 ini. Mana, apakah ini akan dibiarkan berlarut-larut? Kita sudah dipecah belah, dan saya Sofyan Jim Mamesah menghimbau, karena kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan yang telah ditetapkan, ditunjuk Allah sebagai pejuang keadilan ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggerakkan hati kita, anak bangsa rakyat Indonesia, untuk memilih presiden ke-8. Karena dari lubuk hati sanubari rakyat Indonesia yang terdalam inilah beliau terpilih. Namun setelah ini, apakah hanya ada omon-omon saja? Dan ingat, perlu diketahui waspada apabila ada orang yang mengatakan, Kabinet Merah Putih, atau dia seorang pejabat, atau ada yang menyebut dari perintah RI 1, itu harus diuji kelayakannya. Apakah dia itu betul utusan rakyat, atau sebaliknya, mereka di belakang itu adalah konspirasi-konspirasi dan yang ada di belakang semua adalah dari 9 naga. Terbukti, bahwa mana pernah ada, gerakan-gerakan terselubung yang membawa kesuburan malah membuat keterpurukan, dan ini bukti nyata. Jadi jangan sekali-kali kita kalah, kita adalah anak bangsa rakyat Indonesia yang diciptakan dari tanah air Indonesia, bukan dari tulang 9 naga. Karena bukan 9 naga yang memakmurkan, bukan 9 naga yang membuat Indonesia bertumbuh kembang, semua ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, jangan sampai terprovokasi oleh oknum-oknum pecundang, para elit politik. Sebagaimana semakin memanas oknum-oknum, purnawirawan, oknum ASN, oknum pejabat yang malah buat ricuh, membuat kegaduhan. Ada apa ini? Kita rakyat bukan orang bodoh. Sekarang rakyat lebih pintar, rakyat lebih mengetahui, rakyat mempunyai hikmat insting bahwa pemecah belah ini adalah unsur kesengajaan, dan ini adalah siapa lagi kalau bukan direksi-direksi PT Summarecon Tbk MCI KJA. Termasuk salah satunya adalah Muljadi Budiman bersama Sugianto Nagaria, dan mereka inilah yang mempunyai PT-PT. Ini semua akan saya ungkapkan dan saya ekspos ke semua media massa, tanpa embel-embel, dan agar semua mengetahui kebenaran dan kebiadaban di balik PT-PT ini. PT-PT yang tersembunyi, di balik PT-PT inilah penyebabnya, uang-uang tersembunyi, uang-uang yang dengan sengaja mereka sembunyikan, dan akhirnya semua berkat Sofyan Jim Mamesah, sebagai pemegang kepercayaan rakyat Indonesia akan membongkar tuntas, sampai ke akar-akarnya. Mari seluruh anak bangsa rakyat Indonesia, khususnya seluruh korban-korban dari para petani penggarap 4 desa, nasabah-nasabah, investor penanam modal, konsumen, kontraktor pengembang dan sekarang sebagaimana muncul korban-korban PT MBA, bersatu, kita akan blokade, semuanya. Ratakan rumah-rumah mewah yang dibangun di atas tanah-tanah masih sah milik warga. PT Summarecon tidak punya modal, PT Summarecon tidak punya apa-apa. Dan saatnya mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita laksanakan, berangus hancurkan, jadikan NKRI sebagai landasan pondasi Pancasila. Jadikan Indonesia merah putih merdeka, merdeka dari PT Summarecon dan PT MBA, jangan sampai rakyat terus-menerus mencemooh pemerintahnya, rakyat mengatakan pemerintah hanya makan gaji buta. Saudara jadi pejabat dan pejabat dari rakyat, minta buka mata hati kalian. Maka apabila semua rakyat Indonesia bersatu dengan pemerintah,
maka siapa yang akan berani menggulingkan presiden? Siapa yang merusak birokrasi pemerintah di NKRI? Siapa yang telah melecehkan institusi pemerintahan birokrasi Indonesia? Nah, itulah yang memiliki sifat kedengkian, sifat hati pembenci yang tidak pernah puas. Sebab itu ini himbauan rakyat untuk bersatu bersama bongkar semua orang-orang zolim yang ada di Kabinet Merah Putih. Mari kita bongkar kabinet yang jadi pengkhianat, oknum aparat yang jadi keparat, oknum pejabat yang jadi penjahat. Kita akan terus suarakan kebenaran ini. Belum ada kata terlambat. Sebelum semuanya hancur dan musnah oleh PT-PT pengkhianat musuh negara, jika rakyat Indonesia bersatu dengan pemerintah akan senantiasa berada dalam keadaan yang sebenarnya, jika bukan karena rakyat Indonesia bukan dari PT-PT ataupun dari pengkhianatan, seluruh anak bangsa rakyat Indonesia yang mempunyai hak warisan dari turun-temurun, nenek moyangnya. Anak bangsa rakyat Indonesia yang sudah dititipkan Allah untuk dijaga, bukan untuk dijual belikan kepada asing, orang yang berkhianat kepada NKRI, menjual beli hukum NKRI, yaitu para mafia tanah mafia hukum, mereka yang licik yang memiliki kepentingan pribadi, semua ini akan hancur. Ingat sekali lagi, kepada pemerintah, saatnya kita bersatu, ini adalah pesan dari rakyat Indonesia. Ini adalah bukti bahwa bukan hanya komentar rakyat, ini adalah keluhan dari lubuk hati terdalam para korban kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA dan PT MBA. Seluruh korban-korban hanya menuntut uang mereka dikembalikan bukan yang lain, tetapi semua diabaikan, dengan beragam cara, dari mengatakan kaji-kaji hingga tidak punya uang. Mereka bukan tidak punya uang, karena semua direksi-direksi yang dikeluarkan dari Sucipto Nagaria adalah uang panas, uang jin yang pantas untuk setan. Rakyat geram dan sudah tidak percaya lagi, karena ini sudah di bawah pengawasan KPK, dan di bawah pantauan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Uang mereka ini adalah di PT-PT yang telah menggelapkan pajak negara, dan ini jelas mereka telah melakukan melawan hukum NKRI. Dan dari para korban-korban, wartawan Indonesia Bersatu, APH Bersih, yang telah mengetahui kebenaran serta tindak kejahatan yang dilakukan PT Summarecon Tbk MCIKJA dan PT MBA. Bersama-sama, menuntut keadilan dan kebenaran kepada pemerintah sebagai berikut untuk jangan ada lagi PT-PT biadab, marketing-marketing yang masih melakukan penjualan. Beranguskan semuanya. Tangkap hidup-hidup semua yang membuat NKRI dan rakyat ini sengsara. Pecat dan hukum para pemegang amanat rakyat, adili pejabat yang terlibat berkhianat, dan 90 juta rakyat Indonesia yang telah mengangkat kinerja pemerintah merah putih justru sekarang sebaliknya mencemooh kinerja para aparatnya. Dan dari atas dasar nurani Sofyan Jim Mamesah yang telah berjuang untuk rakyat dan negaranya bukan untuk sekedar pujian atau popularitas atau mencari poin untuk sebuah jabatan, itu tidak ada dalam dirinya. Beliau berjuang mengorbankan jiwa raganya. Harta serta nyawanya pun jadi taruhannya, pada dirinya tertanam jiwa nasionalis, yang berakal pikiran dari awal manusia dilahirkan telanjang akan kembali kepada esa pun telanjang. Hanya amal ibadahlah yang menjadi bekal hidup di akhirat kelak. Sofyan Jim Mamesah akan senantiasa siap menjaga NKRI dari para pengkhianat bangsa. Bersama jutaan penduduk Indonesia, wartawan Indonesia Bersatu, dan APH Bersih, Sofyan Jim Mamesah siap menjadi garda terdepan, siap turun gunung, siap melawan nahi mungkar. Dan Sofyan Jim Mamesah dalam waktu dekat ini akan melaksanakan jumpa pers. Saya akan mengundang gabungan wartawan Indonesia Bersatu. Saya tidak pernah takut, karena saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh anak bangsa rakyat Indonesia. Perjuangan melawan nahi mungkar, memberanguskan semua kejahatan di bumi pertiwi Indonesia. Saya akan bongkar seterang-terangnya. Saya akan kupas tuntas di mana kepalsuan-kepalsuan yang dilakukan oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA dan PT MBA. Sucipto Nagaria, istrinya, anaknya Sugianto Nagaria, Herman Nagaria, cucunya Randy, Muljadi Budiman, Agung Budiman, Marina Budiman, Dewi Budiman, Evelyn dan semua antek-anteknya para pelaku dan oknum-oknum mafia tanah mafia hukum yang telah berkhianat kepada NKRI.
PT Summarecon Tbk MCIKJA dan PT MBA adalah musuh negara dan wajib dimusnahkan. PT MBA sama dengan PT Summarecon, satu kesatuan sama-sama PT perusak kedaulatan NKRI, dan satu keluarga pemilik PT Summarecon dan PT MBA adalah pelaku kejahatan berat dan permainkan hukum di NKRI. Dan di bulan suci Ramadan ini, sepatutnya Indonesia bersih dari PT Summarecon dan PT MBA, PT pembuat kemiskinan rakyat Indonesia. Karena PT Summarecon sama dengan PT MBA, dan begitu sebaliknya, mereka sama saja, adalah satu kesatuan perusak kedaulatan NKRI. Ingat, Lebaran Idul Fitri tinggal menghitung hari, apabila direksi-direksi masih memberikan kebohongan sejuta bahasa, jangan takut, karena Allah akan senantiasa beserta kita semua dan laknatullah yang akan turun kepada semua pendosanya. Musnahkan beranguskan PT Summarecon Tbk MCIKJA sama dengan menghapus air mata darah rakyat Indonesia yang selama puluhan tahun menjadi korbannya. Karena inilah harapan besar rakyat Indonesia yang sudah puluhan tahun menjerit meneteskan air mata darah, menderita tertindas hingga mempertaruhkan banyak nyawa rakyat yang melayang. Bila mana PT Summarecon Tbk MCIKJA masih mengabaikan dan tidak segera menyelesaikan dengan narasumber dan petani penggarap, maka kami akan transparan kepada publik di mana alamat email dan alamat PT atau perusahaan akan kami ekspos kepada rakyat agar mereka semua menggeruduk ke alamat PT tersebut karena semua bukti itu sudah ada di tangan narasumber pemilik tanah 70 hektar yaitu Sofyan Jimmy Memesah. Dan mau apa lagi? Saatnya segera laksanakan pencegahannya, jangan sampai terjadi pergolakan di bumi pertiwi Indonesia tercinta. Indonesia harus bebas merdeka dari kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA. Merdeka dari tikus-tikus berdasi, para pecundang perongrong penindas dan pengkhianat perusak kedaulatan NKRI. Karena NKRI yang kuat adalah NKRI yang jauh dari paham komunisme global, yang justru akan dibangun oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor. Dengan menghancurkan komunisme global di Indonesia adalah berarti menghancurkan PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor. Karena kita adalah manusia yang lahir di bumi NKRI, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, manusia yang beriman yang memiliki ketuhanan, yang berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai landasan pondasi hidup sehari-hari. Kita adalah satu NKRI Merah Putih, warga Jawa Barat, warga Sunda penganut silsilah Siliwangi saling asih dan asuh, persatuan anak bangsa rakyat Indonesia yang melambangkan kekuatan yang abadi berazaskan ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa raga untuk NKRI. Kita ini adalah anak bangsa, rakyat Indonesia, seluruh warga petani dan penggarap korban di 4 desa, para nasabah, konsumen, investor penanam modal dan kontraktor pengembang akan maju berjuang bersama-sama, yang siap dan teguh menjadi garda terdepan, menjaga NKRI sampai titik darah terakhir kami. NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati. Indonesia Merah Putih adalah Indonesia bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka. Apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi Sofyan Jim Memesah, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor di nomor WA 082315800800 atau bisa hubungi langsung tim 08 tim Kepresidenan RI di nomor yang tertera di video ini atau bisa langsung ke nomor kontak Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 0811704227 dan WA nomor 089750282233. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Memesah yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Merdeka!
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.